wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur karena kita masih diberikan rahmat, kita masih diberikan nikmat hingga bisa berkumpul bermajelis pada malam hari ini dengan kondisi sehat walafiat, alhamdulillah. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan, manusia yang kita contoh, manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak, dan semoga kita merupakan umat yang bertetangga dengan beliau di surganya, amin Allahumma. Jamaah sekalian, kita harus senantiasa bersyukur karena kita masih dihadirkan di sini. Kita patut senang, kita patut bangga karena di sinilah tempat dinaunginya para malaikat. Malaikat akan turun menaungi tempat-tempat majelis ilmu. Maka ketika teman-teman sudah tahu seperti itu, maka luruskanlah niat teman-teman, mantapkanlah niat teman-teman yang tadinya ngantuk ataupun belum niat, luruskan kembali niat untuk mengikuti forum majelis ilmu. Jamaah sekalian, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang makanan karena berhubungan saya berasal dari orang yang berkaitan dengan makanan seperti itu. Berkaitan dengan makanan tentu itu sudah merupakan kebutuhan pokok kita semua. Tentu setiap orang setiap harinya makan. Namun apakah ketika kita makan kita memperhatikan apa yang kita makan, mulai dari zatnya yang ada di dalamnya, kandungan vitamin, bagaimana proses pengolahnya, bagaimana proses penyembelihannya, misalkan untuk hewan seperti itu. Bayangkan saja ketika kita makan di suatu tempat, kita makan ayam, kita telusuri, oh penjual ini dapat dari pedagang ayam di sini, pedagang ayam di sini dapat dari rumah pemotongan ayam A. Di rumah pemotongan ayam A ternyata disembelihnya seperti ini. Bahkan dulu saya pernah survei ke beberapa tempat pemotongan ayam, ada yang langsung dipotong terus dibiarkan sejenak menunggu mati, ada yang dipotong terus masih hidup langsung dicemplung ke dalam air panas. Nah, di situ yang jadi pertanyaan, matinya karena disembelih atau matinya karena air panas. Jadi kita harus hati-hati dan selektif dalam makan atau memilih makanan yang minimal, karena kita nggak tahu, karena kita berhati-hati, kita membaca basmalah sebelum kita makan ataupun sebelum kita membeli suatu makanan. Dan yang terpenting bukan masalah promosi, kita membeli sesama dengan orang yang muslim karena mereka juga tentunya akan merasa hal yang seperti sama dengan kita, mereka akan khawatir dengan makanan yang seperti itu. Makanan dan minuman sudah sangat jelas diatur dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan thayyib yang ada di muka bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, namun tidak hanya halal, tapi juga thayyib atau baik untuk tubuh manusia. Dan lantas apa saja makanan-makanan atau minuman yang dilarang atau haram untuk kita konsumsi. Maksudnya haram di sini adalah bagaimana cara kita memperolehnya, dengan cara yang halal atau cara yang haram, itu kita beli atau mencuri. Terus kandungan zatnya, kandungan memang dari Al-Quran itu dilarang untuk dimakan atau diperbolehkan untuk dimakan. Cara memperoleh, dan yang selanjutnya cara mengolahnya, untuk diolah dengan nantinya sebelum diolah adalah ada proses misalkan pemotongan atau yang lain sebagainya.
ataupun disajikan dengan tempat-tempat bekas dari hewan-hewan atau makanan yang dilarang. Misalkan kita menyajikan ayam dengan piring atau plate dari bekas B1 atau B2, maka nantinya itu akan merubah hukum dari makanan yang kita makan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah surat yang kelima ayat ketiga, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, memakan darah, memakan binatang yang mati karena tercekik, mati karena dipukul, mati karena diterkam binatang buas, dan juga melarang kamu memakan hewan yang diberikan untuk sesembahan atau berhala. Namun ketika kamu sempat menyembelih hewan tersebut, maka boleh untuk kamu makan. Nah, tadi darah yang dimaksud dalam surat ini adalah darah yang mengalir atau darah yang keluar, yang sering kita lihat di pasaran mungkin ataupun di lingkungan sekitar kita, seperti namanya itu didih ataupun saleh. Nah, bangkai di sini ada pengecualian untuk bangkai belalang dan bangkai ikan boleh kita makan. Nah, kenapa sih kita dilarang untuk memakan barang-barang yang haram? Karena barang-barang yang haram itu akan merusak tubuh kita. Bahkan tidak hanya tubuh bagian luar saja, tapi bagian dalam hati kita akan menjadi keras ketika kita makan makanan yang haram. Tentunya ketika Allah melarang sesuatu terhadap kita, itu adalah suatu hal yang baik untuk kita. Dalam sebuah penelitian kenapa kita dilarang untuk memakan darah, karena darah itu adalah sarangnya bakteri, rumahnya bakteri. Bakteri akan tumbuh dengan subur, tumbuh dengan cepat di dalam darah. Bayangkan ketika darah tersebut kita konsumsi ke dalam tubuh kita, maka yang kita masukkan adalah bakteri seperti itu. Nah, ada kisah yang sangat menarik dari sahabat Rasulullah SAW terkait hati-hatinya sahabat dalam memakan makanan yang haram. Kisah ini datang dari Abu Dujana. Ketika itu Abu Dujana sering pulang lebih awal, merasa Rasulullah melihatnya terlalu tergesa-gesa ketika sholat subuh, beliau pulang lebih dulu. Suatu ketika Rasul menemui beliau dan bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Dujana, kenapa setiap sholat subuh kamu bergegas untuk pulang dan terasa terburu-buru untuk kamu pulang, tidak menunggu doa yang dipanjatkanku selesai, tidak menunggu berdoa? Apakah kamu tidak punya permintaan untuk kamu yang ingin kau kabulkan dari Allah?" Lalu diceritakanlah bahwasanya budanya harus pulang ke rumah sebelum anak-anaknya bangun, karena di rumahnya itu tidak ada makanan. Jadi apa saja yang ada di rumah anak-anaknya yang makan. Ternyata di situ ada di rumahnya Budana, tetangganya itu memiliki pohon kurma yang berbuah lebat dan menjuntai sampai ke rumahnya. Ketika itu terkena angin setiap malamnya, maka paginya akan jatuh. Abu Dujana khawatir ketika nanti anaknya terbangun dan mendahului Abu Dujana untuk mengambil kurma tersebut. Abu Dujana bergegas pulang sebelum anak-anaknya bangun, mengambil kurma tersebut, mengumpulkannya dan memberikannya kepada orang yang berhak atau si pemilik kurma itu. Suatu ketika Abu Dujana telat pulang ke rumah dan anaknya sudah bangun dan sedang mengunyah kurma yang masih basah di dalam mulutnya. Lalu mendekatlah Abu Dujana ke anaknya dan mengambil segala yang ada di dalam mulutnya, kurma yang masih basah tadi, dimasukkannya di jari Abu Dujana dan mengambil kurma tersebut dan sambil berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu memalukan ayahmu dengan memakan barang atau makanan yang bukan hakmu."
sambil anaknya menangis, kedua kelopak matanya mengeluarkan air mata. Anaknya terus menangis kelaparan. Lalu Abu Dujana berkata lagi, wahai anakku, sampai kapanpun, sampai nyawa dalam tubuhmu lepas, aku tidak akan membiarkanmu, tubuhmu atau dalam isi perutmu ada makanan-makanan yang haram atau bukan hakmu. Seketika Nabi meneteskan air mata, lalu mencari informasi siapa sih pemilik pohon kurma ini. Ternyata pemilik pohon kurma ini adalah seorang munafik. Nah, lantas ditemuilah seorang munafik itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, wahai fulan, aku beli pohon kurma ini dengan harga 10 kali lipat, yang pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas berwarna merah, dan berbuah permata berwarna putih. Si fulan menjawab dengan tegas, si orang munafik ini, hai Rasulullah, saya tidak melakukan transaksi, tidak melakukan niaga dengan janji ataupun yang tidak dibayar langsung. Saya hanya suka dan berniaga dengan orang yang membayar kontan. Artinya pembelian ini ditolak. Nah, lantas muncullah dari belakang Umar bin Khattab. Lantas muncullah dari belakang Abu Bakar As-Siddiq. Wahai fulan, saya yang akan membeli pohon kurma ini dengan 10 kali lipat pohon kurma yang varietasnya lebih baik daripada kurma ini. Lantas si orang munafik tersebut mengiyakan, dan Umar pun tersenyum dengan oke, saya terima. Selanjutnya si orang munafik ini pulang dan menemui istrinya, wahai istriku, hari ini aku sangat senang karena kurma yang ada di pekarangan kita telah kita jual dan aku mendapatkan 10 pohon kurma yang lebih baik varietasnya. Namun kurma tersebut masih tumbuh di pekarangan kita. Pohonnya ada di milik kita, buahnya akan kita makan dan tidak akan sedikit pun aku kasih ke tetangga kita. Sangat dolim sekali orang munafik ini. Lalu malam berlalu dan pada suatu malam tiba-tiba pohon kurma ini sudah berpindah ke halaman rumah Abu Dujana tanpa terlihat sedikit pun bahwasanya pohon kurma itu pernah tumbuh di atas rumah si fulan orang munafik ini. Lantas paginya itu keherananlah orang munafik. Nah, dari kisah ini kita patut meniru, kita patut mengambil hikmahnya bahwasanya sangat hati-hati dari sahabat itu terkait makanan atau benda-benda yang haram, karena khawatir nantinya akan merusak tubuh, akan merusak pikiran, akan merusak hati. Dalam sebuah buku ada beberapa hikmah yang bisa diambil ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Yang pertama, menghindarkan diri dari penyakit. 50% penyakit muncul itu karena makanan. Orang obesitas itu karena kebanyakan makan. Orang kena penyakit gula karena terlalu banyak makan makanan yang manis. Yang berlebihan itu tidak baik. Nah, maka kita harus hati-hati ketika makan ataupun memilih makanan. Yang kedua, makanan itu akan membuat atau berpengaruh terhadap hati seseorang. Ketika kita memasukkan benda-benda yang haram, maka hati kita akan menjadi keras. Perbedaannya sangat jelas ketika orang-orang yang suka mabuk dengan orang-orang yang mungkin suka datang ke majelis taklim. Orang-orang yang suka datang ke majelis taklim, ketika ada suatu perbuatan salah, maka mereka akan dengan mudah saling memaafkan. Tapi berbeda dengan ketika kita berteman atau bergaul dengan orang-orang yang suka
suka minum dan lain sebagainya. Ketika ada suatu masalah sedikit maka mungkin akan berkelahi ataupun bersinggungan fisik dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, hikmah dari kita memakan makanan yang halal adalah mendapatkan ridho Allah. Dan tentunya ketika kita memakan makanan yang halal, makanan tersebut akan menjadi tenaga, akan menjadi daging yang akan mendukung kita, mensupport kita dalam berilmu, dalam bermajelis, itu akan menjadi lebih berkah. Nah, yang terakhir, kita juga harus memperhatikan kesehatan, terlebih sekarang di masa pandemi. Bagaimana kita bisa mengatur pola makan kita, bagaimana kita bisa mengatur kandungan yang ada dalam makanan, berapa karbohidrat, berapa vitamin yang harus kita konsumsi setiap harinya. Makanan yang sehat tidak harus mahal, tapi bisa kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, bisa sayuran dan lain sebagainya. Justru ketika yang sekarang kita lihat anak-anak muda suka dengan makanan-makanan yang berbau tren, suka dengan makanan-makanan yang instagramable dan lain sebagainya, itu adalah makanan yang mungkin sebenarnya kurang sehat, bisa dibilang junk food gitu, kayak semisal hotdog, hamburger dan lain sebagainya, itu malah kurang sehat untuk tubuh kita. Oke, yang dapat saya simpulkan di terakhir, hati-hatilah kita dalam memilih makanan, cari tahu sumbernya dari mana, zatnya bagaimana, halal atau haram, dan tentunya kita harus memperhatikan kandungan gizi di dalamnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah pasti datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.